Silakan langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendorong anak-anak kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran? Pertanyaan berikutnya, ketenangan jiwa seperti apa yang akan kita dapat jika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran? Pertanyaan ketiga, bagaimana melatih kesabaran kita saat kita memperbaiki bacaan anak kita? Biasanya anak ada yang bosan terus kemudian menangis dan marah-marah. Demikian Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Wa jazakillah khairan. 3 pertanyaan ya. Nanti diingatkan kalau lupa ya. Nah, baik. Yang pertama, gimana cara mendorong anak supaya semangat ya, belajar Quran, baca Quran, ngapalin Quran ya. Banyak caranya. Sama kita kasih motivasi ya kepada anak-anak kita dengan motivasi bahwa Allah nanti sayang. Ini yang paling penting sekali. Ya, Allah sayang, Allah kasih rahmat, ya. Motivasi dengan hadiah gimana? Boleh. Ya, tapi jangan sering. Kemudian ngomongnya juga yang salah. Jangan, nak, kalau apal kisor mufassal nanti saya kasih hadiah. Jangan. Bilangnya apa? Kata ulama, nak, ya, anak dapat nih hadiah sepeda nih karena Allah. Karena anak ngapalin kisor mufassal, diikat dengan karena Allahnya subhanahu wa ta'ala. Jangan tiba-tiba langsung kasih hadiah gitu ya. Jadi itu diantara metodenya. Kemudian juga yang paling penting adalah doa dari ibu, doa dari kedua orang tuanya agar Allah kasih taufik anaknya. Karena doa orang tua ini mustajab. Doa orang tua untuk anaknya mustajab. Doa antara azan dan qomat, ya, doa di sepertiga malam, doa kita lagi safar, itu. Jadi doa. Kemudian selalu memperhatikan anak itu. Ya, kadang anak ketika malas kita nasihati. Ya, tapi ingat, anak-anak ini jangan dipaksa. Maksudnya dipaksa itu gimana? Kalau misalkan dia sudah agak bosen, ya sudah suruh istirahat dulu. Istirahat dulu. Sesuai dengan anak-anak. Main gimana? Main aja, nggak apa-apa. Main. Ya, biarkan dia main. Main apa? Misalkan. Tapi mainnya yang sesuai dengan jenisnya. Laki-laki mainnya apa? Ya, main bola bisa boleh, ya kan? Perempuan boneka-bonekaan, jangan dibalik. Laki-laki boneka, aduh payah ini. Ya, nanti jadi LGBT. Ya enggak? Ini enggak apa-apa main. Dikasih waktu. Ya, itu. Ayat yang kedua tentang apa tuh? Saya lupa waktunya. Oh, ketenangan, ya. Ketenangan. Ya, ketenangan, berkah itu salah satu ketenangan jiwa, batin. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amal soleh, ya, dan dia beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan kasih kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi, kata Syekh Utsaimin. Lapang dada, tenang hati. Orang yang baca Quran itu Allah kasih ketenangan, Allah kasih kelapangan, Allah kasih kesejukan. Jangankan baca, dengar saja nikmat. Ya, orang yang lagi tidur hatinya gelisah, hatinya sempit, ya, karena banyak main HP, kosong. Dengar Quran, indah nih. Langsung terpengaruh dengan bacaan itu. Datang ketenangan. Gimana yang bacanya? Jadi penting. Makanya di keluarga itu baca Al-Quran. Nikmatnya apa? Rumah jadi tenang. Ada pengaruhnya, akhi. Kan kebaikan ada pengaruhnya sebagaimana maksiat ada pengaruhnya. Maksiat, ikhwan, pengaruhnya di sekitar ada. Maksiat ada pengaruhnya di sekitar kita.
Ya, jadi maksiat yang dilakukan oleh siapapun di antara kita berpengaruh pada diri kita dan orang lain. Dan lingkungan. Apa dalilnya? Siapa yang tahu dalilnya boleh pulang. Jawab. Kasih kaos. Antum tahu Hajar Aswad? Ya. Oh, semua kita tahu. Mudah-mudahan pada bisa berangkat haji. Amin. Dan umroh. Ya. Hajar Aswad itu batu hitam. Awalnya apa dia? Putih. Dari mana? Dari surga. Ada hadisnya sahih. Kenapa jadi hitam Hajar Aswad itu? Dihitamkan oleh dosa-dosa anak keturunan Adam. Jadi maksiat ada pengaruhnya pada lingkungan. Ya. Sebagaimana kebaikan ada pengaruhnya pada lingkungan, akhi. Antum baca Quran di rumah, setan kabur. Rasul SAW bilang apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Rasul selalu baca Al-Quran di rumah. Di antara Al-Baqarah. Karena kata Rasul, Al-Baqarah itu setan lari. Yang dibacakan di rumahnya Al-Baqarah, setan lari. Berkah tidak? Berkah. Manfaat tidak? Manfaat. Setan lari tenang, akhi. Masya Allah. Pada subuh bacanya Quran. Pada maghrib bacanya Quran. Tapi zaman sekarang la haula wala quwwata illa billah. Pada subuh dangdutan. Ya. Pada maghrib rock. Mau tidur tarling. Ya, wayang. Gimana? Jin masuk. Ya. Panas. Nah, itu. Jadi kalau Islam itu, ya, Islam kaum muslimin dekatnya sama Quran. Manfaat, ada pengaruhnya di lingkungan kebaikan itu. Ya, jadi anak-anaknya berkah, tenang dan seterusnya. Ya. Jadi Al-Quran jangan ditinggalkan. Baca. Zikir, rumah yang ada zikirnya baca Quran itu enak, walaupun sempit rumahnya, nggak gede, Masya Allah. Tapi kebalikannya, rumah walaupun besar, bagus, isinya bukan zikir, sempit. Ya, apalagi kalau ada patungnya, waduh, serem tuh. Ya tidak? Jin dibalik itu, jin, ada jinnya, bener nggak? Iya, akhi. Nah, yang ketiga apa? Saya lupa pertanyaannya. Ya, bagaimana cara menghadapi anak yang nangis dan marah ketika diperbaiki bacaannya oleh guru misalkan, ya, ikut nangis gurunya. Nggak, Wong, nggak ikut nangis, jangan. Masa anak nangis juga. Nanti anaknya berhenti, loh, kok nangis, kata anak. Kata anaknya nangis, saya aja yang ngajar. Baik. Nah, kalau misalkan anak itu nangis dan marah, guru tugasnya apa? Sabar. Ya, sabar. Tidak ada kalimat yang lain kecuali sabar. Ya, kita nasihati. Terus kita lihat kenapa nangis, kenapa marah, terus sabar. Ya, cara-cara biasanya ada guru psikolog yang bisa lah, ya, yang bisa. Ya. Mungkin antum kenalkan dulu, ya. Kemudian juga jangan marah-marah ketika ngajar, ya, senyum dan seterusnya. Kedua, sesuai dengan porsinya, itu harus diperhatikan semua. Ya, karena kadang sebagian guru tidak sesuai porsi ngajar. Ya. Kenapa ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6? Karena ada porsi. Gitu. Ada porsi, harus porsi. Kelas 1 nggak mungkin masuk ke kelas 3, kan itu. Nah, kita ngajar juga demikian. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.